Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Masih dalam nuansa kemerdekaan, kebangsaan. Renungan hari ini diambil dari kisah permohonan terakhir Yakub dan Yusuf pada saat mereka akan mati. Kisah ini terambil dari Kejadian pasal 49 ayat 29 hingga Kejadian pasal 50. Saya akan membacakan ayat-ayat yang menjadi nas kita. Yang pertama dari pasal 49 ayat 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Lalu di pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kita akan belajar bersama dari renungan yang saya beri tema warisan berharga leluhur bangsa. Kisah ini dilatar belakangi situasi di mana Yakub yang pada saat itu sudah dinamai Israel oleh Allah, beserta dengan anak-anaknya hidup dan tinggal bersama di tanah Mesir. Setelah peristiwa Yusuf memaafkan dan menerima saudara-saudaranya, hidup enak dan nyaman di tanah asing tidak membuat Yakub melupakan janji Allah untuk menjadikan keturunan Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar di tanah yang dijanjikan Allah. Yakub di dalam bayang-bayang kematian yang menghampirinya mengingat bahwa janji itu akan dipenuhi melalui garis keturunannya. Oleh sebab itu ia menyadari bahwa dari keturunannya akan terbangun sebuah bangsa yang besar dan harus kembali ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dengan kesadaran tersebut, Yakub mengambil sebuah keputusan yang krusial, yaitu anak-anaknya harus memakamkannya di tanah leluhur mereka, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Hal yang sama juga diperbuat oleh Yusuf. Jabatan penting yang diampunya mengharuskannya untuk hidup di Mesir hingga puluhan tahun lamanya. Namun di masa dirinya akan menemui kematiannya, ia juga berpesan kepada saudara-saudaranya, anak-anak Israel, untuk membawa serta tulang belulangnya ketika tiba saat di mana Allah menghendaki keturunan Israel kembali ke tanah leluhur mereka, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Keputusan Yakub dan Yusuf bukanlah sekedar wasiat biasa yang diberikan oleh seseorang sebelum ia mati, melainkan adalah sebuah usaha menjaga identitas suatu bangsa, identitas dari umat Tuhan, agar tidak terdistorsi oleh kehidupan, kebudayaan, dan keagamaan di tanah Mesir yang akan membuat mereka melupakan siapa diri mereka dan pada akhirnya juga melupakan janji yang diikat antara Allah dengan leluhur mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan pada kisah perjalanan bangsa Israel di kemudian hari, janji Tuhan inilah yang mengikat mereka sebagai sebuah bangsa yang memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menjalani perjalanan yang panjang menuju tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang besar hingga hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur. Kita hidup sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia, bangsa yang tersusun dari beragam suku, ras, dan agama, yang belum lama ini kita rayakan kemerdekaannya yang ke-75. Sama halnya dengan bangsa Israel yang dapat bertahan dan bersatu sebagai sebuah bangsa yang besar oleh wasiat yang diberikan oleh para leluhurnya. Demikian pula dengan bangsa Indonesia.
bangsa ini bisa bertahan dan berjaya hingga hari ini tentu juga karena warisan yang diberikan dan dijaga oleh leluhur atau founding fathers bangsa Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Sedikit mengingat sejarah, pada saat Jepang pontang-panting dihajar sekutu, mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada saat itu Bung Hatta dan Bung Karno berdebat mengenai pembentukan Indonesia sebagai sebuah negara. Perdebatan itu membahas perihal bentuk negara Indonesia ketika merdeka nanti. Bung Hatta mengusulkan bentuk federasi dikarenakan bangsa ini terdiri dari teritorial yang luas dengan beragam suku dan kebudayaan serta agama. Namun Bung Karno menolak usulan ini dikarenakan tidak ada sikap satu bangsa di dalam bentuk federasi. Bung Karno mengingatkan semangat satu bangsa kepada Bung Hatta dengan menyebut Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada dan kemudian berdiri tegak dengan komitmennya mengikat bangsa Indonesia di dalam satu ideologi yang kemudian diproklamirkan dalam sidang BPUPKI merumuskan dasar negara pada 1 Juni 1945, yaitu Pancasila. Pancasila adalah karunia Allah bagi manusia Indonesia. Pancasila adalah warisan yang diberikan oleh leluhur bangsa ini untuk mengikat seluruh suku bangsa, agama, dan budaya di seluruh penjuru negeri yang beragam. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga merupakan sebuah identitas bagi manusia Indonesia yang menjaga dan memelihara keberlangsungan perjalanan bangsa ini hingga ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Warisan ini tidak boleh berhenti pada generasi kita, karena warisan ini harus terus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Maka tanggung jawab Pancasila sebagai wasiat leluhur bangsa Indonesia kini ada di pundak kita sekalian. Cara terbaik menjaga dan meneruskan wasiat ini tentu bukan hanya dengan menghafalkan isi kelima sila, melainkan lebih daripada itu, yaitu dengan menghidupi setiap sila yang terkandung di dalamnya. Jadilah manusia yang bertuhan, manusia yang memanusiakan sesamanya dengan menjunjung tinggi keadilan dan adab, manusia yang senantiasa memperjuangkan persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan, manusia yang mengedepankan sikap kebersamaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan manusia yang menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga dan teruskanlah wasiat ini dengan mensyukurinya sebagai karunia Allah bagi kita dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.